yang kami andalkan ini mati. Tapi heran 3 hari yang lalu sudah mati, tapi ada ibu-ibu perempuan-perempuan yang datang ke kuburannya, tapi kok kosong, tapi kok nggak ada. Saudara, 2 orang ini heran, kamu emang orang baru di sini, bukan di Wonogiri, tapi di Yerusalem. Kamu nggak pernah dengar orang namanya Yesus. Kemudian ayat 16 kita baca bersama-sama. Lukas 24 di sini ada yang kecil ya. Ayat 16. Cukup terbaca ya, yang cukup membaca, mari kita baca 1, 2, 3. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, bukan hanya mata fisik, tapi juga mata pikiran, mata hatinya, sehingga tidak bisa mengenali dia, sampai tidak tahu siapa yang datang. Hai kamu yang melamban dan bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa anak manusia harus menderita untuk masuk kemuliaan? Kemudian orang itu menjelaskan banyak tentang Alkitab. Kemudian orang ini seolah-olah mau cepat lewat karena sudah senja, sudah sore, sudah mau gelap. Tapi 2 orang ini mampirlah ke rumah kami, ngobrollah ke rumah kami, diskusilah di rumah kami. Kemudian orang itu mampir, dan saat memecah-mecah roti, mata mereka baru terbuka bahwa yang didiskusikan, yang dibicarakan itu tentang Yesus, dan yang datang di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus. Kalau murid-murid yang waktu itu bersama-sama dengan Yesus saja bisa pangling, Pak Ronan tahu pangling enggak ya? Pangling, lupa, nggak bisa melihat, apalagi kita, apalagi saudara. Karena Tuhan datang dalam hidup kita, kita seringkali menjadi lupa, menjadi tidak ngerti. Mengapa? Itu yang saya mau bagikan pada saudara. Hal yang pertama, mengapa Tuhan tidak dipahami ketika hadir? Yang pertama, karena saudara dan saya seringkali dikuasai masa. Ketakutan, kegalauan waktu itu betul menguasai murid-murid, sehingga Tuhan tidak lebih besar daripada masalah. Tuhan tidak lebih hebat daripada masalah, tapi sakitmu, masalahmu itu lebih besar daripada Tuhan. Saudara pernah merasakan ini? Saya, ketika saudara mengalami masalah yang berat, Tuhan rasanya nyempil, sembunyi di mana nggak tahu. Atau harapan yang berbeda, mestinya ikut Yesus itu sukses, mestinya ikut Yesus itu sehat, mestinya ikut Yesus itu kaya, ternyata enggak. Banyak orang menjadi undur dan meninggalkan Yesus. Karena apa? Harapannya berbeda. Jangankan kita, orang-orang Israel, kami tahun lalu ke Israel juga, Turki juga, macam-macam. Tapi yang saya mau ceritakan adalah di Israel sendiri, di mana Yesus hadir, yang percaya Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, itu tidak lebih dari 2%. Di Indonesia masih lumayan, ada yang bilang 15%. Mengapa? Ini suatu yang tidak mudah untuk kita cerita. Harapan berbeda. Dulu saya harap kami ini terjajah, kami ini miskin, kami ini melarat. Kami harap Yesus itu membebas, dia datang sebagai pahlawan. Malah disalib. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak putus asa? Harapannya berbeda. Saudara pernah punya harapan yang berbeda? Dikiranya sudah doa loh, sudah puasa, sudah hidup benar loh, tapi kok hidupnya kok enggak seperti yang saya harapkan. Itu bisa terjadi. Yang ketiga, karena tidak mempercayai firman Tuhan. Jadi baca Alkitab itu yang dicari berkat lagi, sehat lagi, makmur lagi, berkat lagi, sehat lagi, makmur lagi, berkat lagi, menang lagi. Tapi nggak mau perangnya, nggak mau sakitnya, nggak mau pergumulannya. Itu masalah. Dewasa hari-hari ini orang-orang Kristen seringkali dimanjakan dengan khotbah-khotbah,
telinganya dimanjakan dengan hal-hal yang positif, baik-baik saja, maka ketika mengalami masalah, ia merasa ditinggalkan Tuhan. Ada yang mengalami itu? Saudara pernah mengalami itu? 3 tahun lalu saya harapan hidup hanya 37%. Saya sudah di ventilator. Di rumah sakit sudah 3 minggu. Seringkali perawat datang dengan seragam yang menakutkan itu karena semua kayak robot. Orang kebulan itu datang. Tetangga bapak meninggal loh. Saya bilang, yo malah seneng. Saya bilang, loh seneng. Ya udah, kalau percaya Yesus ya mati masuk surga, kok bingung. Hidup ini milik Tuhan, mati juga milik Tuhan. Saya sampai dokter-dokter perawat bilang, waduh kalau pasien kita begini semua enak, kita nggak pernah takut menghadapi apapun. Iya kan? Kita ada sesuatu yang pegang tangan kita, hidup kita yang namanya Tuhan. Maka tidak ada seharusnya sesuatu yang menakutkan hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, berjalan bersama Tuhan adalah kunci di dalam hidup ini, menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Mengapa? Karena dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada penyertaan, dan yang terpenting di dalam Dia saudara dan saya akan sampai tujuan. Itu yang sangat penting. Apa gunanya kamu mendapatkan seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawa? Kata firman Tuhan. Hari-hari ini saya pergi kemana saja tidak pernah lepas dari GPS. Sebentar kalau bingung GPS, sebentar kalau bingung mana ini GPS. Waduh nggak ada sinyal, itu juga bingung. Cari juga sinyal dulu. Setelah itu baru ada GPS. Oh baru tenang. Saya kemarin dari mana itu Parangkumpito, saya ketik Wonogiri 4 jam 25 menit. Saya kaget. Loh, saya ulang lagi. Wonogiri Parangkumpito kok 4 jam 25 menit. Saya ulang lagi. Ayo jalan bro. Sudah jalan 5 menit, 4 jam 20 menit. Saya ulang lagi. Ternyata Wonogiri Temanggung itu ada. Wonogiri mana-mana ada, salah saya ya. Ya, saudara, hidup ini kadang-kadang juga kaget-kaget itu salah. Tapi GPS kita adalah satu karang yang dapat menjadi terang. Masalahnya saudara seringkali juga kehilangan sinyal, kehabisan pulsa. Itulah ketika rohani saudara miskin, saudara tidak punya tabung. Itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasih, bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan? Ini penting sekali. Hal yang pertama, saudara dan saya kalau ingin berjalan dengan Tuhan harus sanggup menghubungkan masalah saudara dengan realitas, otoritas ilahi. Ini penting. Ada seorang raja bernama Hizkia. Mari kita baca bersama-sama supaya ini kita pegang. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Ibu-ibu dulu baca ayat 14. 1, 2, 3. Hizkia mengambil surat itu dari tangan kata utusan, lalu membacanya. Kemudian dibilayai rumah Tuhan dan mengucapkan Bapak-bapak, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas seluruh, hanya Engkau sembilan yang mengkalah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi bersama. Sembahlah dengan dia Tuhan, dan dengarlah ungkapan dia Tuhan, dan lihatlah perkataan yang dapat dirinya mengaitkan Allah yang. Saudara, Raja Hizkia tahu ketika ia sekilas membaca surat ancaman, dakwaan, hinaan dari di sini disebut Sanherib. Hizkia tahu bahwa ia tidak sanggup, ia lemah, karena itu ia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ia menghubungkan masalahnya dengan otoritas ilahi. Saudara pernah nggak punya masalah, entah itu tagihan, entah itu hutang yang harus dibayar, entah itu vonis dokter tentang anak saudara,
vonis dokter tentang jantung saudara. Kemudian saudara membuktikan Tuhan ini menakutkan, baca Tuhan. Walaupun Tuhan tahu isi hati, isi surat, isi hati sehari-hari pun tahu, tetapi keterbatasan Hizkia membentangkan surat itu supaya melibatkan Tuhan, otoritas ilahi itu dengan masalah hidupnya. Saudara, ketika saya menghadapi masalah, saya hanya belajar bagaimana Tuhan terus tetap menolong dan tidak meninggalkan saya. Saya belajar untuk percaya. Di rumah sakit saudara, karena makanan hambar, nggak ada rasa asin, nggak ada rasa manis, nggak ada rasa gurih. Kemudian mesin pacu jantung atau apa itu terus 24 jam sehari 7 hari seminggu terus rasanya itu kayak jadi sop ikan karena saking kangennya. Tapi saya tahu bahwa hidup ini harus dilalui, dan dalam situ saya dapat penglihatan, pernyataan adik-adik saya, saudara saya, kakak saya, semua mendapat penglihatan. Dan puji Tuhan, memang Tuhan masih mengizinkan hari ini kami masih hidup, saya masih hidup. Dan itu penting. Apa yang menjadi masalah saudara sekarang? Batuk, flu, demam, tensi tinggi, gula darah tinggi. Saudara, itu saya percaya kalau kita mampu menghubungkan itu bukan suatu yang menakutkan. Sampai hari ini saya masih harus cek setiap bulan ke dokter. Dokter ahli saya, dokter ahli ya penyakit dalam mengatakan, aduh ini Pak Paulus yang dapat jackpot ini, yang lain sudah jalan, ini masih hidup. Oh iya, kita masih Tuhan beri waktu kok. Dan ya puji Tuhan. Jadi kalau ngabsen, wah ini yang dapat jackpot ya, wah ini yang dapat jackpot ya, bolak-balik gitu. Saya bersyukur banget. Bapak Ibu, saya tidak tahu masalah apa dalam hidup saudara. Belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh, belum dapat anak, belum dapat apa saja, itu adalah tantangan hidup saudara. Tapi saya percaya Tuhan itu sanggup menolong saudara. Kemudian yang kedua, pengalaman hidup bersama Tuhan, melibatkan Tuhan dalam pengalaman sehari-hari. Yang pertama tadi, menghubungkan masalah dengan otoritas ilahi. Hal yang kedua, jangan lupa melibatkan Tuhan dalam masalah hidup sehari-hari. Karena banyak orang menjadi rohani dan imannya itu terpompa, imannya meningkat, berapi-api tinggi hanya ketika di gereja. Ketika bertemu dengan pemusik yang baik, ketika bertemu dengan worship leader yang baik, maka imannya seolah-olah melonjak, bersuka cita. Tapi ketika di rumah ketemu istri yang galak, ketemu anak yang bandel, ketemu anjing yang kencing sembarangan, ketemu tetangga yang bawel, udah ketemu sejumlah masalah itu, imannya turun lagi, imannya jongkok lagi, imannya hilang. Mengapa hal ini terjadi? Saudara, saya pernah punya ikatan kebiasaan yang buruk. Saya terus terang saya sebut saja rokok. Karena lingkungan gereja saya, pendeta saya juga kalau mau persiapan khotbah mungkin bisa lupa doa tapi nggak lupa. Ada ya, kalau pernah alami ini saudara mungkin pernah. Saudara, saya nanya pendeta A, pendeta B, hamba Tuhan di mana-mana, kalau saya ingin diberi Roh Kudus, tetapi saya punya ikatan, itu bisa nggak? Pendeta aja, oh nggak bisa. Pendeta B ngomong, oh nggak bisa. Pendeta hamba Tuhan yang lain, nggak bisa. Saya ketemu dengan hamba Tuhan dari Bandung. Kalau ditanya itu merem dia, seolah-olah nggak memperhatikan itu. Tapi jawabannya beda. Dia bilang, orang bisa diberi Roh Kudus walaupun punya ikatan, asalkan bukan ikatan hati. Saudara, wah saya senang, jadi merokok seolah-olah nggak masalah. Jadi saya dapat legalisir, legitimasi bahwa merokok itu nggak masalah. Yang saya pikirkan adalah ikatan hati itu apa? Saya pengen diberi Roh Kudus tapi harus nggak ada ikatan hati.
sesuatu yang mengikat hati pastinya. Malam-malam saya berdoa, Tuhan, ikatan hati itu aku kasih Tuhan, aku pengen diberi Roh Kudus benar-benar Tuhan. Ikatan hati itu apa Tuhan? Saya berdoa, Tuhan bicara. Kalau kamu mau tidur lupa berdoa bisa tidur nggak? Bisa. Tapi lupa rokok bisa tidur nggak? Enggak. Masih ditanya lagi, bangun pagi kamu lupa baca firman Tuhan, pusing tidak? Tidak. Tapi kalau kamu tidak merokok, pusing tidak? Pusing. Saya pikir sudah selesai belum? Kalau hujan-hujan, kamu mau ke gereja hujan, pergi enggak? Enggak, karena hujan pusing. Tapi kalau rokokmu habis, cari enggak? Aku enggak bisa jawab. Sejak saat itu saya bawa hobi kebiasaan guru saya di dalam doa. Ketika saya menimbang, saya sambil menangis, Tuhan lepaskan, lepaskan. Ketika saya menyapu, Tuhan bersihkan hati saya, ikatan saya. Itu saya bawa dalam kebiasaan sehari-hari. Jadi jangan hanya menjadi Kristen yang baik ketika hanya di gereja saja, tapi juga harus dibawa ketika di rumah. Saudara lihat di sini Daud juga mengatakan hal yang sama, ya. Samuel 17 ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa membalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah itu. Jelas Daud membawa pengalaman sehari-hari bersama Tuhan. Dia adalah penggembala domba. Saudara sekarang ada yang masih penggembala nggak di sini? Jarang kan ya? Penggembala paling penggembala anak, penggembala istri, suami, gitu ya. Oke, tapi saudara ada yang suka masih mencuci piring? Suka. Menyapu lantai, mengepel, pasti. Boleh nggak berdoa ketika saudara mencuci piring sampai bunyi cicik-cicik itu, Tuhan ada nggak noda-noda dalam hatiku yang masih kotor itu? Menyapu lantai, ada ibu yang menyapu yang penting kelihatan bersih. Ibu ini nggak baik karena sampah itu ditaruh di bawah kolong tempat tidur. Buka karpet, bawa karpet. Tidak dibuang tapi disembunyikan. Itu tidak baik. Ibu yang baik, bapak yang baik menyapu adalah bersih, mengepel adalah licin. Sampai saudara boleh berkata, Tuhan ada enggak kebencian, kepahitan yang tersembunyi. Itu membawa doa sehari-hari kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Saudara menghadapi masalah apa saja, saya yakin Tuhan mau berperkara. Cuma yang menjadi masalah, saudara memisahkan ini rohani, ini rohana, ini rohani, ini dunia. Tidak bisa. Itu harus bagaimana saudara melibatkan kebenaran itu dalam hidup saudara. Saudara tahu, ketika Tuhan mau melepaskan kebiasaan guru saya itu, saya dapat penglihatan seperti pohon yang dipotong itu adalah akarnya, akar pohon itu. Bukan dipetik daunnya, bukan dipetik buahnya yang busuk-busuk, tapi yang dipotong adalah akarnya. Itulah hasil doa, itulah hasil melibatkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sehari-hari. Tidak usah khawatir, 5 menit nanti selesai ya. Hal yang ketiga, yang pertama masih ingat gak tadi? Bagaimana supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama adalah menghubungkan masalah saudara dengan otoritas Allah. Apa saja. Yang kedua, bagaimana berjalan dengan Tuhan harus melibatkan Tuhan dalam hidup sehari-hari saudara. Tidak hanya hari Minggu, tidak hanya hari PK, tapi setiap hari di mana saja, di perjalanan. Dan itu yang penting bagaimana melibatkan Tuhan. Yang ketiga, bangun
Ayo kita baca bersama, 1, 2, 3. Bangun iklim yang kondusif setiap hari. Saudara tahu Pak Gembala, Pak Ronald misalnya, atau Pak Willy pengen dolan ke rumah saudara, nggak mungkin saudara ada cangkir kotor, piring kotor di meja tamu. Pasti saudara akan singkirkan, apalagi ngomong nanti jam 3 ya saya mampir. Saudara akan cuci piring, saudara bersih-bersih, saudara masak air, saudara siapkan mungkin kue, mungkin apa. Itu saja manusia biasa. Tujuannya apa? Supaya Pak Willy senang, supaya hamba Tuhan ini senang. Saya mencuci mobil juga begitu, saya cuci bersih walaupun kaki anak-anak kami kotor, kaki istri saya juga kotor, tapi saya bayangkan sampai teman saya ngomong, Pak Paulu kamu cuci kok bersih sekali. Ya, seolah-olah Tuhan Yesus mau nebeng saya bilang. Saudara punya tamu manusia saja begitu saudara hormati, saudara siapkan. Bagaimana hidup saudara mempersiapkan iklim yang kondusif supaya mukjizat itu terjadi. Itu penting. Ada lagu lama 3 hal yang untuk membangun iklim kondusif, mungkin lama tidak kita nyanyikan. Apa itu? Iman, doa dan bersyukur. Dengan berdoa, kan ada kan? Dengan berdoa Tuhan kami semua, dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, bukit-bukit pencobaan, dengan berdoa semua berlalu. Yang pertama iman, dengan iman ya Tuhan kami semua. Baik dan dengan berdoa Tuhan kami semua. Yang ketiga apa? Dengan bersyukur. Itulah kunci membangun iklim yang kondusif supaya mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara, apapun keadaan saudara, seburuk apapun saudara, bawa dalam kebiasaan berdoa pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Yang kedua, berdoa sebagai cara hidup. Saya di jalan tol habis ini, tapi ini kami ke Semarang dan sejam 2 jam kemudian langsung ke Bandung. Besok sudah ada acara halal bihalal di sebuah perusahaan. Terus di mana begitu terus. Tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya sendiri. Bersyukur dalam segala perkara. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Hamba Tuhan sehebat apapun punya masalah enggak? Iya. Orang pintar sepintar apapun punya masalah enggak? Saya pernah melayani seorang yang punya saham dolar. Jadi dia televisi, loh dolar turun, tiba-tiba pingsan. Nanti suaminya dan orang-orang sekitarnya bawa minyak gosok, digosok hidungnya, digosok kulitnya, apa? Lihat gimana dolar? Oh ya udah lumayan. Kalau dolar naik sehat, kalau dolar turun, aduh dolar pingsan lagi, gosok-gosok lagi. Saudara, masa hidup hanya dikendalikan oleh seperti itu? Enggak, hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Saudara boleh rugi, saudara boleh sakit, saudara boleh ditipu orang, tetapi yang penting saudara tidak kehilangan iman. Itulah yang terpenting. Mazmur 37 ayat 4, ayat terakhir. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini gembira pun melibatkan Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah padanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Pasti kesembuhan itu datang, kemenangan itu terjadi, pemulihan itu dapat kita alami. Tetapi yang penting kita jangan membiarkan hidup kita dikendalikan oleh sesuatu yang lain kecuali oleh Tuhan. Berjalan dengan Tuhan tadi resume-nya sudah saya sampaikan, menghubungkan masalah dengan otoritas ilahi, memperbanyak pengalaman iman, dan yang terakhir membangun iklim yang kondusif untuk menjadi suatu mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Worship leader mohon maju ke depan. Saat kita tidak melihat jalannya, saat
namun bagaimana kita tetap percaya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan dalam hidup. Mari kita renungkan firman Tuhan supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan. Aku melihat jalanmu saat Tuhan memenuhi rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Menyerang dengan cara seperti itu, tapi yang diserang utama adalah imanmu. Supaya imanmu gugur, supaya engkau melupakan Tuhan, engkau meninggalkan Tuhan, engkau menyangkal Tuhan. Tapi kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, terus libatkan Tuhan dalam hidupmu, bahwa masalahmu bukan dengan otoritas ilahi, dan bagaimana kita belajar tetap membangun hidup yang kondusif. Saya percaya mukjizat itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, Kau melihat pergumulan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau Engkau mau menegur, kalau Engkau mau mendidik, kalau Engkau mau mengajar kami rela. Asalkan kami tetap setia karena kekuatan yang datang dari Tuhan sendiri. Sehingga kami tidak menyangkal Tuhan ketika kami berhasil, dan tidak meninggalkan Tuhan ketika kami gagal. Terima kasih karena Engkau cukup bagi kami dan Engkau pasti membawa kami sampai tujuan akhir. Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami. Secara khusus hamba-hamba-Mu yang melayani GBI Monokarto ini, kami bawa mereka dalam kuasa kasih-Mu, Engkau urapi, Engkau pimpin, Engkau sertai dengan pimpinan penyertaan yang baru. Demikian juga jemaat-Mu, semua aktivis yang melayani, juga Tuhan terus pelihara dalam kasih setia-Mu. Supaya mereka mengalami bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan, dan mungkin tidak selalu bahagia, tapi kami tetap percaya dan bersuka cita karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika kami sakit, ketika kami sehat, ketika kami sukses, ketika kami gagal. Hamba sudah sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Kami percaya tidak ada seorang pun jemaat di tempat ini, hamba Tuhan pelayanan di tempat ini yang undur dari iman mereka, tapi mereka tetap setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Diberkati bersama katakan